Pendeta MYM, dan malam hari ini saya akan membahas satu pokok, yaitu komentar-komentar daripada orang-orang yang menulis komentar di kolom komentar YouTube saya yang mengatakan bahwa bukankah lebih baik Pendeta Erastus itu ditegur empat mata, begitu ya saudara ya. Ada yang berkata, kenapa diungkapkan di depan umum? Kalau memang itu salah, kan harusnya Anda datang ke tempat dia, lalu berbicara empat mata, begitu ya saudara. Nah, saya akan khusus membahas hal ini di dalam video ini saudara. Dan setelah itu nanti saya akan membaca 1-2 komentar di live chat. Setelah itu saya tutup live streaming ini. Saya akan mengecek audio dulu, mudah-mudahan audio kita bagus ya. Saudara juga bisa tulis-tulis di live chat. Ya, audio bagus ya. Ya, ini sangat-sangat bagus audionya. Ya, baik saudara. Kalau kita meneliti Alkitab sebetulnya, Alkitab memberikan satu petunjuk yang jelas ya, atau satu prinsip yang jelas bagaimana kita menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan atau mereka bertindak tidak sesuai dengan iman Kristen yang seharusnya ya. Itu Alkitab itu berbicara mengenai hal itu sangat-sangat lengkap ya, dan kalau Anda betul-betul meneliti Alkitab sesungguhnya, Anda tahu sebetulnya bagaimana harus bersikap kepada orang yang melakukan pelanggaran moral, bagaimana harus bersikap kepada orang-orang yang mempunyai pengajaran yang sesat dan lain sebagainya. Nah, yang mereka biasa kutip sebetulnya dari orang-orang yang bertanya ini, itu adalah yang tertulis dalam Injil Matius ya, yang mengatakan di sana bahwa kita harus menegur empat mata jikalau ada saudara yang berbuat dosa ya. Mungkin saya membaca dulu ya, Injil Matius pasal 18 ayat 15 dan seterusnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Ya, saya membaca sampai di situ saudara. Dan biasanya orang-orang yang memberi masukan, mempertanyakan dan mengkritisi apa yang saya lakukan melalui YouTube atau Facebook ya, ketika saya mengekspos apa-apa yang salah atau yang menyesatkan dari ajaran seorang pendeta tertentu, kemudian orang-orang mulai memberi nasihat ya, atau berkomentar. Kan lebih baik bertemu Pak secara langsung, lalu bicara empat mata. Itu yang dikatakan Alkitab Pak. Yang Bapak lakukan ini tidak Kristen katanya. Yang Bapak lakukan ini melawan Alkitab ya. Jadi yang Bapak lakukan ini sebetulnya hanyalah ego Bapak atau kesombongan Bapak, atau hanya roh pemecah belah begitu ya. Jadi macam-macam lah komentarnya itu saudara. Tetapi mereka ini sebetulnya tidak seimbang di dalam memahami Alkitab. Mereka hanya membaca teks ini dan mengabaikan teks yang lainnya. Nah, sebelum saya masuk kepada pokok kita, apakah Pendeta Erastus itu perlu
tegur empat mata atau bertemu secara empat mata dengan beliau, lalu kemudian kita memberikan teguran secara empat mata, atau boleh langsung memberikan tanggapan secara umum, ya, termasuk melalui media sosial, ya. Baik, saya akan memberi penjelasan tentang itu nanti, tapi saya ingin memberi penjelasan mengenai ayat-ayat ini, saudara, yang saya baca di Matius 18 tadi. Kalau saudara memperhatikan di situ, sebetulnya ini sangat kental nuansa disiplinnya, disiplin gerejanya, ya. Jadi ini kalau ada orang anggota jemaat atau termasuk hamba Tuhan, ya, yang berbuat dosa, ya, dia berbuat dosa, ya, walaupun tidak jelas di sana dosa apa, ya, tidak jelas itu apa dosanya, ya, di situ, ya. Tetapi saudara, ini menurut saya lebih cenderung kepada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan moral atau ethics, ya. Etika atau moral, ya. Ya, misalnya menipu, korupsi, berzina, ya, percabulan, perzinahan, kemudian apalagi kawin cerai misalnya, dan lain sebagainya, saudara, ya. Ya, dan ini memang sering ada dalam jemaat, begitu, ya. Ya, walaupun saya tidak mengatakan ini sering terjadi di dalam kekristenan, tetapi di dalam gereja itu muncul kasus-kasus semacam ini, ya. Terjadi perselingkuhan, lalu kemudian muncul perceraian, dan pendeta harus urus ini, kan. Muncul kasus tipu menipu dalam hal keuangan misalnya, atau dalam hal pekerjaan, dan mereka mulai minta solusi dari pendeta. Gereja harus menyelesaikan itu, kan, seperti itu, saudara, ya. Jadi ayat ini kalau saya lihat memang, ya, nuansanya kental ke arah masalah moral, ya. Dan memang kalau masalah moral, saudara, itu memang cocok sekali untuk tegur empat mata. Kalau Anda tahu seorang temanmu dia berzina, jangan engkau bongkar dosanya di hadapan orang banyak. Kalau dia mau bertobat, ya, dengan cara engkau membongkar dia di depan orang banyak seperti itu, ya, mungkin dia akan langsung mundur, begitu, ya. Dia langsung mundur, sudah tidak mau, ya, mungkin dia malu, kan. Nah, karena dia malu akhirnya mundur, dia pindah ke gereja lain, masalahnya tidak selesai. Ya, tetapi memang harus dipanggil empat mata. Lalu dibuktikan dulu apa betul tuduhan terhadap dia berzina, buktinya apa, gitu, ya. Harus jelas buktinya. Kalau hanya berdasarkan katanya, ya, kata-kata orang, ya. Ya, jarene wong Jowo, ya. Ya, katanya begitu, ya. Itu, ya, nggak bisa, saudara, ya, harus ada bukti, ya. Dia berzina bagaimana itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, ya, kalau tidak ada bukti tetap tidak bisa diproses, ya. Walaupun mungkin benar dia sedang berzina, ya, mungkin benar dia berzina, tapi kita tidak ada bukti. Karena tidak ada bukti, lebih baik kita diam, kita tunggu Tuhan yang membuka. Karena kalau dia menyimpan dosa berzina misalnya, Tuhan pasti bongkar nanti. Tidak mungkin Tuhan diamkan. Jadi kita harus tunggu Tuhan bongkar, baru kita akan memproses, ya, saudara, ya. Tetapi itu harus dipanggil empat mata. Kalau engkau yang tahu pertama bahwa dia berzina, panggil empat mata. Nah, nanti kalau dia menyangkal, padahal ada bukti-bukti jelas, ya, libatkan orang lain, ya. Ini dikatakan di sini, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kita diminta di sini untuk membawa orang lain, ya, membawa saksi-saksi lain, ya. Ya, bawalah seorang atau dua. Nah, seorang, minimal seorang, karena nanti jadinya dua, ya. Kita yang memanggil orang yang berzina itu, yang diduga berzina, yang kita pegang bukti,
lalu nanti ditambah satu orang lain, jadi dua orang, ya. Nah, kalau kesaksian dua orang, ya itu dalam perjanjian lama itu dalam Taurat Musa itu sah adanya ya. Satu perkara itu sah kalau saksinya dua orang, minimal dua orang saksi, dan prinsip perjanjian lama ini yang kemudian berlaku di dalam hukum di dunia ini ya, termasuk di Indonesia ini itu masuk di dalam hukum positif ya. Minimal dua orang saksi atau dikatakan minimal dua alat bukti begitu ya. Ya, angka dua itu angka bukan legalitas ya, angka apa istilah validitas ya, atau angka sahnya satu kesaksian itu dua, minimal dua. Nah, jadi kita melibatkan orang lain, dan kalau dia juga tidak mau mendengarkan, ya maka harus sampaikan kepada jemaat, baru diumumkan supaya jemaat tahu ini orang memang sebetulnya begini, tapi dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengaku. Bukti sangat jelas. Kalau dia mau mendengarkan, ya dia harus dapat disiplin dan diterima kembali di dalam persekutuan jemaat. Tetapi kalau dia tetap melawan, ya biarkan dia meninggalkan gereja. Anggap dia bukan orang percaya, anggap dia bukan saudara seiman. Ya, anggaplah dia sebagai orang berdosa yang tidak bertobat, gitu ya, saudara ya. Nah, kalau saya membaca ini, saudara, memang ini lebih cenderung kepada masalah moral di dalam gereja ya, dan bagaimana gereja harus bersikap. Dan ini memang harus diberlakukan ya. Apa saja itu masalah dalam gereja, tidak baik itu langsung dibongkar di hadapan umum, tidak boleh itu. Kita harus mengikuti prinsip ini, saudara. Ya, apapun itu, saudara, apalagi pendeta itu harus bisa pegang rahasia jemaat. Kalau pendeta mulutnya bocor ya, bocor sana, bocor sini, tidak layak jadi pendeta, saudara ya. Setiap keluhan jemaat ya, setiap apa yang diseringkan jemaat, itu bocor kemana-mana begitu ya. Ini pendeta tukang gosip ini kayak gini ya, tidak layak jadi pendeta, saudara ya. Jadi orang yang sharing kepada kita, saudara, kalau itu sifatnya pribadi, itu kita mesti pegang teguh itu, tidak boleh bocor. Saya sendiri, saudara, bahkan kepada istri pun saya nggak akan bocorkan. Ya, kalau saya, ya kecuali kalau istri memang sudah tahu ya, kalau istri sudah tahu ya, ya itu memang lain perkara ya. Tapi kalau itu masalah orang dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga saya, itu hanya murni pelayanan dan orang sharing kepada saya, itu tidak akan saya bocorkan. Ya, istri pun saya tidak kasih tahu. Nah, ini baru beres, saudara ya. Nanti kalau dia nggak mau, baru panggil saksi-saksi, minimal satu orang. Tidak mau baru dibawa ke publik. Maksudnya bukan publik ke sana, keluar sana ya. Bukan itu, maksudnya di hadapan jemaat secara umum di dalam gereja itu. Tetapi saudara, Matius 18 ayat 15 dan seterusnya ini tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus. Ya, karena ada dosa-dosa tertentu yang menyolok sekali dan itu bisa berakibat dalam waktu sekejap itu mempengaruhi orang lain sehingga orang-orang lain ikut jatuh ke dalam dosa yang sama, maka ini tidak berlaku. Memanggil empat mata, menegur empat mata, lalu panggil saksi, lalu kalau tidak mau baru dipublis di depan jemaat, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kalau dosa itu tidak langsung dipotong, maka itu sangat-sangat berbahaya. Saya kasih satu contoh sekarang. Anda lagi persekutuan jemaat. Ya, kita lagi sedang persekutuan jemaat. Biasanya orang ada kebaktian padang ya. Kebaktian padang itu mengadakan kebaktian di luar ya, outdoor begitu ya. Keluar sana, entah ke pantai, entah ke taman, entah ke pinggir hutan, ya begitu ya. Nah, katakanlah ada kebaktian padang. Lalu di sana ada pohon-pohonan, ya, punya orang, ya, buah-buahan, jeruk atau apa saja punya orang itu. Lalu ada jemaat misalnya, ya, metik buah, itu punya orang loh. Dia metik buah, seolah-olah itu milik dia.
Nah, yang kayak gini harus tegur langsung. Nggak bisa panggil empat mata. Nah. Nanti kalau tidak langsung ditegur, semua jemaat yang lain akan ikut nanti. Ngambil barang yang bukan miliknya. Nah, ini adalah sesuatu, sesuatu yang harus langsung dipotong, saudara. Kalau tidak nanti sangat bermasalah itu. Kalau pemiliknya datang itu lalu tahu, ini gereja mana ini? Ini kenapa orang-orang yang mencuri semua ini? Ini kan punya saya nih, kenapa dicuri ini buah saya? Ya buah-buahan saya. Ini kan memalukan sekali, saudara. Nah, kalau saya ada di situ langsung saya tegur ya. Tidak boleh itu punya orang loh. Nah, dengan menegur secara langsung di depan umum, maksudnya di depan jemaat yang lain, maka dosa ini bisa dipotong sehingga tidak menjalar. Saudara paham ya? Satu contoh berikut. Saya biasa kalau pimpin kebaktian, kalau orang ribut-ribut, kecuali kalau keributan yang memang tidak disengaja ya, yang memang sulit untuk diprediksi dan juga sulit untuk sulit untuk dihindari ya, begitu ya, saudara ya. Ya, saya paham ya, saya memahami ya. Tapi kalau sangat bisa dihindari, tapi dilakukan, saya bisa langsung menegur dari mimbar itu. Misalnya, saya sedang khotbah, lalu orang buat keributan. Ya, ribut. Mereka bicara-bicara sendiri sementara saya khotbah. Padahal itu bisa dihindari sebetulnya. Untuk apa bicara-bicara sendiri? Ya. Nah, saya bisa langsung menegur, saudara. Atau saya lagi khotbah, orang berlari-lari hilir mudik di dalam ruang ibadah ya. Atau biasanya kalau saya kebaktian penginjilan itu pakai lapangan ya. Orang hilir mudik begitu, saya biasa langsung menegur ya dari mimbar. Itu langsung menegur dari mimbar. Kenapa? Kalau saya membiarkan ini menjadi sesuatu hal yang buruk dan semua orang bisa seperti itu nanti. Dan kebaktian akan menjadi kacau. Mimbar khotbah itu di mana pendeta berkhotbah itu tidak dihargai sama sekali. Lalu untuk apa kita mengumpulkan orang lalu mendirikan mimbar lalu berkhotbah? Kalau mimbar tidak dihargai, kalau pendeta yang berdiri di depan itu yang memberitakan firman Tuhan itu tidak dihargai, ya maka saya biasa langsung menegur, saudara. Ini tidak masuk dalam empat mata. Ini bagaimana empat mata ya? Orang lagi ribut-ribut di bawah. Lalu kemudian saya panggil dia ke mimbar ya, lalu saya bicara empat mata di situ, kan lucu, saudara. Ini kan sangat lucu ya. Nah, saudara, saya langsung tegur itu. Nah, ini contoh, saudara, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang bisa langsung ditegur tanpa harus melalui empat mata. Ya. Nah, perihal pendeta Erastus ini, saudara, yang dilakukan ini bukan masalah moral, bukan masalah kejatuhan moral ya, misalnya perzinahan atau apa ya begitu ya. Ya, kalaupun perzinahan, kalau saya nggak akan membahas secara khusus. Kenapa? Karena dia punya gereja sendiri ya. Biarlah gereja yang mengurus ya. Misalnya ini contoh saja, saudara ya. Ya bukan hanya masalah Erastus ya. Untuk semuanya ya, saya tidak pernah membahas pendeta tertentu yang jatuh dalam perzinahan, lalu kemudian saya membuat satu postingan khusus, tidak, saudara. Kecuali saya menyinggung itu kalau relevan ya, kalau relevan dengan topik pembahasan saya. Tapi itu bukan sesuatu pembahasan utama. Saya nggak pernah secara khusus membahas moral orang ya, itu saya tidak dipanggil untuk itu, saudara. Nah, yang dilakukan pendeta Erastus ini bukan masalah moral itu. Ya, bukan itu kan. Tetapi masalah pengajaran, saudara. Dan ajaran ini jelas melawan iman Kristen. Menentang jantung iman Kristen. Karena jantung iman Kristen adalah Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yang juga sudah mengambil natur manusia sepenuhnya. Yesus satu-satunya juru selamat sesungguhnya, sejati. Dan melalui Yesus kita mengenal Allah Tritunggal, Allah yang sejati yang diajarkan Alkitab. Satu hakikat Allah dengan tiga pribadi di dalamnya, Bapa, Anak yaitu Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini jantung kekristenan, saudara. Nah, kalau berurusan dengan jantung kekristenan semacam ini,
Lalu kita, oh nanti tunggu 4 mata. Sedangkan pendeta Erastus ini terus mengajar. Dan terus mengajarkan ajaran sesat itu. Yang menyerang jantung iman Kristen. Ini tidak ada waktu untuk 4 mata, saudara. Apalagi ajarannya itu dipublis di media sosial. Bahkan dia live streaming di YouTube. Disaksikan oleh ribuan orang. Belum nanti kalau offline ya. Orang yang akses YouTube-nya itu. Berapa ribu. Ya. Nah, apa Anda masih berpikir kalau seperti ini ya tunggu nanti. Ya, tunggu nanti kalau sudah ketemu baru 4 mata. Padahal ajarannya itu yang menyerang jantung kekristenan itu sudah menyebar kemana-mana. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa tunggu nanti 4 mata, tidak perlu. Apalagi dia juga mempublis ajarannya secara terbuka di media sosial. Maka kita punya hak secara terbuka untuk mengkritisi itu di media sosial. Nah, saudara, saya bicara banyak mengenai teguran yang langsung secara terbuka. Saya akan membukakan satu bagian Alkitab sekarang yang mendukung dan memerintahkan untuk menegur secara langsung di depan umum mereka yang berbuat dosa. Dan saya mengkategorikan dosa-dosa yang perlu ditegur di depan umum ini adalah sebagaimana yang saya ilustrasikan tadi mengenai kebaktian padang, lalu orang petik buahnya orang ya, petik buah-buahannya orang ya. Ya, itu langsung ditegur secara umum. Atau orang yang ribut-ribut dalam kebaktian langsung harus ditegur secara publik ya. Demikian juga dengan penyesatan dalam hal ajaran, apalagi itu diunggah di media sosial. Itu langsung ditegur secara umum. Dan ini dasar Alkitabnya, saudara. Ya, saya akan membaca ya. Mungkin saya membaca aja dari 1 Timotius 5 ayat 19 dan seterusnya ya. Mungkin 19 sama 20 ya. 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penetua, kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi ya. Jadi memang menuduh orang itu tidak sembarangan ya, saudara ya. Harus ada saksinya, harus ada buktinya. Nah, yang kita fokus ini ayat yang ke-20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Saya ulang ya. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Supaya tidak menjalar dosa itu. Karena kejahatan itu gampang menjalar. Kejahatan itu gampang menular, saudara. Nah, apakah ini bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius tadi? Menegur 4 mata. Kalau tidak mau dengar, panggil saksi. Kalau tidak mau mendengar juga, baru bawa di hadapan jemaat. Bukan bertentangan, tapi ini adalah dosa dalam konteks apa? Kalau dosa dalam konteks yang langsung bisa mempengaruhi orang banyak pada saat itu perlu langsung ditegur di muka umum, supaya orang-orang lain tidak terseret ke dalam dosa yang sama. Saya sudah kasih contoh tadi. Tapi kalau itu dosa pribadi seseorang yang kita tahu, yang tidak mempunyai dampak langsung mempengaruhi orang banyak, itu baru masuk dalam konteks panggil dia 4 mata. Saudara paham ya? Jadi saudara harus baca tuntas Alkitab. Anda harus baca tuntas Alkitab. Jangan baca Alkitab itu hanya separuh-separuh ya. Biasanya orang-orang sesat itu hanya mengambil 1-2 ayat tertentu lalu itu ditekankan secara ekstrim tanpa melihat keseimbangan dengan bagian-bagian yang lain dalam Alkitab. Ini berbahaya sekali, saudara. Ya, ini sangat-sangat berbahaya ya. Saya baca ulang ini ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Jelas ya, clear ya, saudara ya.
Nah, Paulus sendiri, saudara, memberi contoh bagaimana dia menegur orang di depan orang lain. Kita membuka Galatia sekarang. Galatia pasal yang kedua. Saya akan membaca dari ayat yang ke-11. Tetapi waktu Kefas ini Petrus ya, Rasul Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara-saudara, di sini Paulus terang-terangan menegur Petrus. Sangat terang. Di hadapan publik, didengar semua orang yang ada di situ, tidak sembunyi-sembunyi, tidak empat mata. Paulus tidak berkata, hei Rasul Petrus, saya mau ngomong-ngomong sebentar, boleh nggak ya? Ini pastilah harus sopan, karena Petrus lebih senior ya, Paulus junior. Ayo kakak Petrus atau abang Petrus gitu ya, saya mau ngomong-ngomong sebentar gitu ya. Lalu dipanggil ke belakang, lalu kemudian bicara empat mata. Tidak, saudara. Di situ Paulus langsung menegur dengan keras. Paulus mengistilahkan itu sebagai aku berterang-terang menentangnya. Berterang-terang menentangnya. Coba saya cek versi terjemahan lain ya. Kita coba misalnya versi NIV ya. Itu Galatia 2 ayat 11. Ya, saudara sabar sedikit ya. 2 ayat 11 NIV ya. Ya. Ya, apa yang dikatakan di sini saudara? Ini judul perikop dari NIV, dikatakan di sana Paul opposes Kefas. Opposes itu menentang. Ya. When Kefas came to Antioch, I opposed him to his face. Wah, ini tegas sekali saudara. I oppose him to his face. Kalau dalam versi Indonesia ini tadi juga tidak kalah kerasnya ya. Aku berterang-terang menentangnya. Nah, kalau versi NIV mengatakan I opposed him to his face, langsung kontan begitu ya. Langsung secara kontan di hadapan Petrus. Dia menentang di hadapan banyak orang. Nah, Paulus lakukan itu karena apa? Kemunafikan Petrus itu tidak bisa ditolerir dan itu menentang spirit Injil yang sesungguhnya. Ini tidak bisa ditolerir. Maka Paulus langsung menentang Petrus dan menegur Petrus di situ. Nah, Petrus ini munafik, saudara. Sebelum orang-orang dari kalangan Yakobus itu Yakobus saudara Tuhan Yesus yang sudah menjadi soko guru di gereja Yerusalem ya. Dan orang-orang dari kalangan Yakobus ini datang. Sebelum mereka datang, Petrus merasa sangat nyaman di sana. Duduk bersama Paulus, ada Barnabas, dan ada orang-orang Kristen dari bangsa Yunani yang tidak bersunat. Lalu mereka duduk makan di sana. Ya, Petrus nyaman sekali, enak sekali dia makan sama-sama. Begitu orang-orang dari kalangan Yakobus yang masih keras melakukan
hukum-hukum tertentu dalam hukum Taurat, walaupun mereka sudah Kristen, ya tentu saja mereka itu bukan untuk selamat ya mereka melakukan itu, tetapi karena mereka orang Yahudi, mereka masih setia kepada hukum-hukum tertentu ya. Ya, jadi mereka sebetulnya tidak salah juga di situ. Ya, tetapi itu tuntutan karena mereka adalah orang Yahudi. Lagi pula mereka kalau terlalu radikal nanti meninggalkan semua, sulit nanti memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi ya yang belum bertobat ya. Itu sebabnya sebagian mereka masih pelihara, apalagi itu yang tidak bertentangan dengan spirit kasih karunia, yang tidak bertentangan dengan spirit anugerah ya. Tidak ada indikasi di sana bahwa orang-orang dari kalangan Yakobus ini adalah pengajar-pengajar sesat ya. Saya tidak ada indikasi ke situ ya. Karena selanjutnya dalam surat Galatia ini saudara, Petrus berbicara tentang penyunat-penyunat palsu, yaitu yang berkata kepada orang-orang di situ, ya jemaat di Galatia, bahwa kamu kalau mau jadi Kristen, tidak cukup hanya percaya Yesus. Kamu juga harus lakukan hukum Taurat. Nah ini ajaran sesat saudara, mencampur adukan ajaran kasih karunia Kristen dengan kewajiban melakukan hukum Taurat ya. Nah itu Paulus sangat menentang itu dalam kitab Galatia ini. Tetapi dalam kasus Kefas di sini saudara, orang-orang dari kalangan Yakobus ini saya tidak menemukan indikasi ya bahwa mereka itu adalah masuk golongan penyunat palsu. Tidak, tapi saya yakin sekali mereka betul-betul pengikut Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang dimana Yakobus itu sudah menjadi soko guru di gereja Yerusalem, orang penting sekali di sana, walaupun dia bukan rasul, tapi orang yang sangat penting sekali, yang dianggap setara dengan para rasul. Dan orang-orang dari kalangan Yakobus ini datang, ya. Nah, mungkin orang-orang dari kalangan Yakobus ini, saudara, mereka mungkin masih sungkan-sungkan, masih takut-takut, dan bahkan mungkin masih belum mau untuk duduk makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen dari kalangan yang lain. Ya, walaupun mereka sudah Kristen, sudah percaya Yesus, sudah menerima kasih karunia, tetapi tradisi Yahudi mereka itu masih kental sekali, sehingga mungkin tidak mudah bagi mereka untuk duduk makan bersama-sama dengan orang Yunani yang Kristen. Nah, ketika mereka datang, orang-orang dari golongan Yakobus ini, Petrus menjadi munafik. Dia menjadi takut dengan mereka, saudara. Lalu dia pergi diam-diam begitu. Akhirnya Barnabas pun terseret oleh kemunafikan Petrus. Ini yang saya bilang tadi, itu dosa langsung mempengaruhi orang lain, ya. Dosa langsung mempengaruhi orang lain, menjalar ke orang lain. Nah, betullah di sini Paulus langsung menegur Petrus. Langsung kontan di muka Petrus dia tegur. Ya. I opposed him to his face. Aku berterang-terang menentangnya. Paulus mengatakan kepada Petrus, jikalau engkau orang Yahudi, ini sebetulnya ya semacam ilustrasi ya. Kalau kau orang Yahudi, lalu mau menjadi orang lain itu orang Yahudi, tapi kamu tidak hidup seperti orang Yahudi, bagaimana kamu bisa meyahudikan orang? Itu artinya begini, kalau kau Kristen, ya, tapi kau hidup tidak sesuai dengan semangat Kristen, dengan semangat kasih karunia, di mana kita bisa duduk sama-sama dengan orang-orang dari bangsa lain yang sudah percaya Yesus, walaupun mereka tidak bersunat, sama seperti kamu, tapi kamu itu hidup tidak dalam spirit kasih karunia itu, tapi bersifat munafik, maka bagaimana kamu bisa membawa orang lain menjadi Kristen? Nah itu maksud Paulus di sini, saudara. Dia mencontohkan mengenai orang Yahudi ya, tetapi maksud Paulus sebetulnya kamu jadi Kristen itu jangan munafik, hidup secara Kristen supaya engkau mempunyai kekuatan untuk membawa orang lain itu percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Nah, Paulus bayar kontan di sana, saudara, kemunafikan dari Rasul Petrus yang notabene lebih senior dari dia. Nah, berdasarkan bagian Alkitab ini masalah prinsip ini masalah yang fundamental dalam iman Kristen ini, yang membedakan dengan Judaism. Judaism mengajarkan kamu hidup karena melakukan hukum Taurat, padahal tidak satu pun di antara mereka mampu melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun.
Iman Kristen mengatakan tidak, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah saja. Yang kita terima melalui iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Justru Petrus munafik dan menyerang jantung kekristenan itu. Injil kasih karunia, itu yang Paulus marah besar. Nah, apa yang dilakukan Petrus di sini hanya munafik. Dia tidak sedang mengajarkan bahwa kita hidup karena melakukan hukum Taurat. Tidak, Petrus tidak begitu di situ. Hanya munafik, hanya takut saja, maka dia pergi ya. Tapi pendeta Erastus bagaimana saudara? Dia menyerang jantung iman Kristen. Dia berkata Yesus bukan Yehova. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Logos. Dia tidak percaya kalau Yesus adalah Logos yang berinkarnasi. Dia sedang menyerang jantung iman Kristen. Lalu kita diam begitu. Dia mempublis itu. Mempublikasikan ajarannya itu. Bahkan live streaming. Disaksikan ribuan orang. Lalu kita diam saja begitu. Tidak saudara. Paulus di sini menegur kemunafikan Petrus. Petrus tidak sedang mengajarkan bahwa orang hidup karena hukum Taurat. Tidak. Tapi dia hanya munafik di sini dan Paulus langsung menentangnya. Apalagi pendeta Erastus. Dia sedang menyerang jantung iman Kristen. Bagaimana kita diam? Bagaimana saya diam? Bagaimana saya tunggu ke Jakarta dulu, lalu datang ke tempatnya, ya, lalu mungkin dia suruh nunggu saya beberapa jam, lalu ketemu dia begitu ya. Lalu kemudian bicara empat mata, tidak ada waktu untuk itu. Ajarannya meluas kemana-mana dan mempengaruhi banyak orang. Dan ini harus di-counter secara langsung, juga secara publik. Dia pakai media sosial, saya pakai media sosial. Saudara paham ya? Ini prinsip penting, saudara. Maka kita harus adil, ya. Anda harus adil. Jangan bicara pincang, ya. Tidak fair begitu. Alkitab bilang, bicara empat mata loh, tegur empat mata loh, Pak MYM. Anda kok mempublis ini? Anda egois. Anda pemecah belah gereja. Anda ini dipenuhi roh iri, roh dengki, dan macam-macam, saudara. Engkau yang iri, dengki, dan tidak adil. Engkau lupa bahwa Paulus berkata, siapa yang berbuat dosa, tegurlah mereka di depan semua orang. Supaya, tidak menyeret banyak orang ke dalam kesalahan mereka. Dan Paulus lakukan itu. Jadi kesimpulannya apa? Ada dosa-dosa moral tertentu yang kita harus empat mata. Ada dosa-dosa moral tertentu yang berpotensi langsung menyesatkan banyak orang. Artinya diikuti oleh banyak orang karena dosa itu cepat menjalar, kejahatan itu cepat menjalar, maka itu bisa langsung ditegur secara publik. Tapi kalau kejahatan moral yang pribadi, maka itu kita perlu empat mata. Kalau tidak mau, pakai saksi. Tidak mau juga, baru diumumkan di hadapan jemaat. Nah, kalau dosa pengajaran sesat, itu tidak memerlukan empat mata. Itu adalah jenis dosa yang harus langsung di-counter agar tidak menyesatkan banyak orang. You paham? Saya dan teman-teman, saya yakin yang lain ya, yang mengkritisi pendeta Erastus Sabdono, kami berdiri di atas prinsip Alkitab. Tidak satu pun prinsip Alkitab kami lawan. Ya, jadi ini penjelasan saya, saudara. Mudah-mudahan saya anggap komprehensif dan lengkap. Ya, mudah-mudahan orang yang bertanya-tanya itu, mengapa tidak tegur empat mata? Kan Alkitab bilang empat mata dulu. Mudah-mudahan engkau paham ya. Tapi kalau masih terus bertanya-tanya, saya tahu bahwa kamu bukan mau kebenaran. Tapi kamu mau hanya mempermainkan kebenaran dan mendukung orang-orang yang mempermainkan kebenaran. Ya baik, saya akan melihat satu dua tulisan di live chat ya. Kalau tidak ada saya tutup saja saudara ya. Enggak ada saudara ya. Maksahala ya.
Pak MYM, dengar dulu lengkap seminar dari pertama, biar adil. Ngaco kamu. Jadi kau kira saya tidak mendengar pengajaran Erastus? Inilah orang-orang ini. Saya mendengar, baru saya memberi tanggapan. Ajaran Erastus itu sangat jelas itu. Bahkan sebetulnya menurut saya, tidak perlu mendengarkan semua pun. Ya, karena sebetulnya yang diulang-ulangkan itu saja. Yesus kan manusia, kata intinya itu loh. Erastus meributkan orang-orang bilang saya tidak percaya Yesus juru selamat. Bagi saya itu isu yang sampingan saja ya. Ya, karena itu bisa dia putar-putar kan. Tapi yang paling penting yang menjadi inti daripada ajaran Erastus adalah Yesus itu hanya manusia saja. Manusia yang taat, yang diangkat jadi Tuhan. Nah ini kesesatannya. Itu intinya. Coba Anda dengarkan semua penjelasan video logosnya itu. Kan intinya itu. Yesus hanya manusia saja yang taat, ya, dihuni oleh logos, oleh Bapa, yang taat. Lalu karena ketaatannya diangkat menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kan itu. Anda bilang dengarkan semua. Ya intinya itu. Jadi Erastus bela saja ajaran sesatnya itu. Ya yang mengatakan Yesus hanya manusia saja. Itu ajaran sesat itu. Itu bukan ajaran Alkitab itu. Karena Yesus itu adalah logos, firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu ajaran Alkitab. Dia melawan semua itu ya. Jadi sudah Anda tidak usah ajari saya ya. Saya bahkan meriset ya, meneliti hal-hal yang lebih sulit daripada pengajaran Erastus. Jadi jangan kau pikir saya tidak paham ajaran Erastus. Ya, saya sangat paham ajaran Erastus. Ada lagi gak ya? Ini kok agak ini ya. Sebentar ya saudara ya. Ferdi Suprianto. Pak MYM, gimana cara biar orang bertobat? Udah satu gereja pindah ke ajaran ES dari Tritunggal. Apa mesti diharuskan tiap jemaat bikin acara komunitas jemaat, maksudnya apa ini? Ini pertanyaan Anda kurang jelas ya. Ya gini, kalau orang-orang bisa pindah ke jemaat Erastus ya itu gereja yang bermasalah. Ya, kalau orang reform, sejauh dia orang sejati, jemaat reform dari gereja reform denominasi apa saja, saya pikir nggak ada yang akan pindah ke Erastus ya, kecuali reform abal-abal ya. Namanya tok reform tapi pengajarannya tidak reform ya. Tapi kalau gereja reform yang sejati itu pasti nggak akan ke Erastus. Kalau sampai ada jemaat reform yang pindah ke Erastus, itu berarti dia selama ini memang dia itu bukan reform, dia tidak mengerti apa-apa. Bahkan saya anggap dia belum pernah dilahirkan kembali. Karena belum pernah dilahirkan kembali, maka bisa berpindah ke ajaran yang mengatakan Yesus hanya manusia yang taat, yang dihuni oleh Bapa, yang kemudian diangkat jadi Tuhan. Ya, baik. Ini Maksahala lagi ini si orang, ya saya anggap orang apa ini ya, orang OON atau orang apa ini. Ini Maksahala bilang gini, hati-hati MYM, kecenderungan untuk sombong, selalu mencoba untuk nongol. Mencoba untuk nongol apa maksudnya? Ini YouTube saya loh, bukan YouTube kamu. Nah, inilah ciri orang bodoh ya. Ini Maksahala ini ciri orang bodoh ini. Ya. Loh dia protes saya, ini YouTube saya, subscriber saya. Kanal YouTube saya. Kanal YouTube memang ada untuk saya nongol dan mengajar. Ya, kanal YouTube ini ada untuk saya selalu nongol dan saya selalu mengajar di dalamnya. Kalau saya punya kanal YouTube dengan 100.000 lebih subscribers, lalu saya tidak pernah nongol dan tidak pernah mengajar, ini yang tidak bertanggung jawab. Ini yang namanya itu malas. Pendeta malas, hamba Tuhan malas. Tuhan sudah sediakan kanal YouTube. Kalau untuk ukuran pendeta reform ini besar ini 100.000 lebih subscribers. Pendeta reform yang kritik sana kritik sini terus menerus. Tapi masih punya 100.000 lebih subscribers. Ini kanal besar.
Nah, kanal sebesar ini saya diamkan. Lalu saya pelongo-pelongo begitu ya, pelongo-pelongo ya, nggak bikin live streaming, nggak bikin tanggapan-tanggapan teologis, nggak berapologetika, nggak memberitakan Injil, nggak mengajar. Kan konyol. Jadi ini masalah, ini tipe orang yang konyol setengah mati ya. Kok dia protes saya di kanal saya ya? Nongol tuh nongol kanal saya kok. Hak saya. Sama seperti Erastus nongol terus di kanalnya ya. Itu kanalnya namanya Truth ID kan? Itu kanal gereja Erastus kan itu. Erastus kan nongol terus di situ. Hei Maksala, kamu protes Erastus sana. Hei Pendeta Erastus, kenapa engkau nongol terus di kanal Truth ID? Coba kamu ngomong sama dia. Ya susah ya, ini orang yang seperti ini kok sampai segitunya ya. Orang bebal ini sampai segitunya bebalnya. Orang tampil di kanal sendiri kok diprotes, aneh. Sedangkan Erastus sering tampil di kanalnya itu ya. Bahkan mungkin Erastus lebih banyak tampil di kanalnya ketimbang saya tampil di kanal saya ya. Ya sudahlah ya saudara ya. Ya saya akan satu lagi mungkin komentar ya. Mudah-mudahan komentar yang berbobot ini ya. ES ini dari YL Flash ya. YL Flash. ES sudah masuk koridor menghujat Allah. Di mana dia pernah katakan Roh Kudus wanita dan sekarang Yesus hanya sebagai manusia yang dipenuhi logos. Ya, memang ini sudah melupakan perlawanan terhadap otoritas Kristus. Karena Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Dia adalah YHWH karena adalah firman Allah. Jadi YHWH itu adalah Bapa, YHWH itu anak atau firman, YHWH itu Roh Kudus. Allah Tritunggal itu adalah YHWH. Karena Bapa adalah Allah sepenuhnya, maka dia adalah YHWH. Karena Sang Anak adalah Allah sepenuhnya juga, maka dia adalah YHWH. Dan karena Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya, dia juga adalah YHWH. Tapi ini yang dilawan Erastus. Erastus sedang menentang otoritas Tuhan Yesus. Ya. Maka dalam satu video itu saya sudah pernah memberi komentar itu ketika Pendeta Erastus mengatakan dia dibully ya. Tapi Pendeta Erastus tidak sadar bahwa dia sedang membuli Tuhan Yesus dengan memelorotkan Tuhan Yesus dari kealahannya dan mengatakan hanya manusia saja. Memang Yesus manusia dalam kemanusiaannya, 100% manusia. Betul-betul manusia, bukan manusia jadi-jadian, tidak. Betul-betul manusia, karena dia mempunyai dua natur. Dalam kealahannya sepenuhnya Allah, dalam kemanusiaannya sepenuhnya manusia. Tetapi Yesus hanya menekankan kemanusiaannya dan menyangkal kealahan atau keilahian Tuhan Yesus. Dan ini membuli, ini namanya membuli saudara. Ya, semua nanti kan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu aja. Erastus juga mengatakan kita semua nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, saya aminkan itu Pak Erastus. Kita semua nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus nanti. Nanti akan kelihatan semuanya. Tetapi sebagaimana dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya, saat ini saya akan terus-menerus mengajar, terus-menerus memberitakan Injil yang dipercaya sepanjang sejarah gereja. Injil Yesus Kristus yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yang sudah datang berinkarnasi, taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal, dan mati terkutuk di atas kayu salib untuk membereskan dosa. Hari ketiga dia bangkit. Barang siapa percaya kepada dia yang sudah menang atas setan, menang atas kuasa kematian, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa neraka, pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Saudara pun yang mendengarkan saya ini, kalau Anda belum percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Karena kita hanya mengenal Bapa, hanya mengenal Allah Tritunggal melalui Sang Kristus, melalui Sang Anak. Dialah satu-satunya jalan.
Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Engkau kalau belum percaya, hari ini saya minta percaya. Kalau tidak, engkau tidak tahu mati kapan. Engkau mungkin malam tidur nanti langsung mati, kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa. Tetapi ambil keputusan sekarang. Terima Tuhan Yesus, percaya kepada Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia betul-betul Tuhan, betul-betul Allah. Dia adalah YHWH, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang sudah datang mengambil natur manusia menjadi sungguh-sungguh manusia. Bukan sandiwara-sandiwara manusia, tapi sungguh-sungguh manusia. Dia merasakan seluruh kelemahan kita. Maka di satu sisi, dia tetap jadi teladan sejati. Karena ketaatannya, kemanusiaannya, atau ketaatannya dalam kemanusiaannya bukan sandiwara atau pura-pura, sebagaimana dituduhkan Pendeta Erastus kepada penganut Trinitarian. Tidak, Yesus betul-betul taat dalam kemesiasannya. Dia betul-betul manusia. Punya pikiran manusia, punya emosi manusia, afeksi manusia, punya kehendak sebagai manusia, punya jiwa sebagai manusia, punya seluruh aspek jiwa sebagai manusia. Hanya saja pribadinya itu adalah pribadi logos. Karena kemanusiaan Yesus tidak membentuk pribadi sendiri, tetapi secara otomatis mengambil bagian dalam pribadi logos. Yesus hanya ada satu pribadi, yaitu pribadi logos, dengan dua natur yang berbeda. Ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Ini yang Erastus tidak paham. Maka ketika dia mengkritik Trinitas, mengkritik doktrin Dwi Natur Kristus, dia mengkritik apa yang dia tidak paham. Ya, dia mengkritik apa yang dia tidak paham. Ya, baik saudara, ya biarlah kita setia kepada Tuhan Yesus, ya, setia kepada Alkitab, setia kepada pengajaran yang sejati sambil menantikan kedatangan Dia kali yang kedua. Saya bicara sampai di sini saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di dalam live streaming saya selanjutnya. Tuhan memberkati.